Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang memori eksternal. Sebelum itu izin memperkenalkan diri. Saya Muhammad Ilham Juwardi. Lalu teman saya ada Muhammad Ilham Nurdians Al-Fajar. Selanjutnya ada Muhammad Hasan Albana. Lalu ada Rizal Fauji dan satu lagi ada Taufik Ramdan. Oke, untuk materi dijelaskan oleh teman saya. Memori eksternal itu, penyimpanan eksternal adalah bentuk memori yang berupa perangkat keras atau yang bisa disebut dengan hardware. Data di dalam memori eksternal dapat disimpan secara permanen. Pikirin suaranya tadi kan ulangi deh. Suaranya tadi kan, soalnya tukangnya ganti. 2, 3. Apa sih memori eksternal itu? Penyimpanan eksternal adalah bentuk memori berupa perangkat keras atau bisa yang disebut dengan hardware. Data di dalam memori eksternal dapat disimpan secara permanen sehingga tidak hilang saat komputer dimatikan. Hardware penyimpanan eksternal lebih beragam, mulai dari flash disk, CD, DVD, kartu memori, sampai yang terbaru adalah cloud computing. Beberapa hardware tersebut dapat mendukung operasi baca tulis, seperti ada pula hardware yang hanya bisa melakukan operasi satu kali penulisan. Pada slide keempat dengan judul jenis penyimpanan eksternal, salah satunya flash disk. Bentuk flash disk memang kecil, tetapi tersedia dalam berbagai macam kapasitas ukuran, mulai dari 512 MB, 2 GB, hingga yang terbaru yakni 1 TB atau 1000 GB. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika flash disk menjadi media penyimpanan favorit sampai tahun 2010. Yang kedua, hard disk drive. Ada dua jenis HDD, yaitu HDD internal dan HDD eksternal. HDD internal dipasang di dalam prosesor sebagai ROM, sedangkan HDD eksternal bisa dibawa kemanapun layaknya flash disk. Yang ketiga, compact disk. CD berbentuk seperti cakram, optik, dan terdiri dari beberapa jenis, yaitu CD-ROM, CD-WOM, dan CD-RW. CD-ROM dan CD-WOM hanya bisa digunakan untuk satu kali burn data, tidak seperti CD-RW yang proses burn-nya dapat dilakukan berulang kali. Dan keempat, disket. Disket berbentuk persegi, lebih tipis dan fleksibel, serta disimpan dalam kotak akrilik. Jenis memori eksternal ini paling banyak digunakan pada masa dahulu, tetapi mulai ditinggalkan. Mengapa? Kapasitas penyimpanan disket sangat kecil, yakni 1,44 MB. Dan yang terakhir, cloud storage. Cloud storage mulai banyak dilirik saat ini karena kelebihan yang dimilikinya. Media ini tersedia dalam bentuk virtual, sehingga membutuhkan jaringan internet. Data yang ada di dalam komputer disimpan secara otomatis ke dalam cloud storage. Untuk slide selanjutnya bisa kepada teman saya. Slide berikutnya adalah mengapa memori eksternal atau faktor-faktor mengapa memori eksternal itu sangat dibutuhkan. Yang pertama, sebuah komputer itu membutuhkan media penyimpanan data untuk jangka waktu yang panjang. Yang kedua, semakin besarnya peralatan penyimpanan maka dengan sendirinya mempengaruhi waktu pemrosesan. Yang ketiga, kebutuhan akan memori utama saja tidak mencukupi yang membuat dibutuhkan memori tambahan untuk menyimpan data yang lebih besar atau fleksibel. Baik, selanjutnya yaitu ada memori eksternal berdasarkan jenis akses data. Yang pertama ada DASD atau Direct Access Storage Device, mempunyai akses langsung terhadap data. Contohnya magnetic atau floppy disk, hard disk, removable hard disk atau zip disk, flash disk, dan optical disk, dan lain-lain. Dan yang kedua yaitu ada SASD atau Sequential Access Storage Device, mempunyai akses data secara tidak langsung atau beruntun seperti pada magnetik.
Oke, slide selanjutnya yaitu kesimpulan. Memori eksternal menyimpan data dalam media fisik berbentuk kaset atau disk agar tetap mengaliri transistor sehingga tetap dapat menyimpan data. Merupakan media penyimpanan data yang bersifat non-volatile atau tahan lama, di mana apabila komputer dimatikan, data-data yang di dalamnya tidak akan hilang. Perkembangan dunia memori eksternal sangat signifikan terlihat dari awal penemuan memori eksternal yang sangat besar dengan kapasitas memori yang masih amat terbatas. Tetapi sekarang memori eksternal memiliki ukuran yang relatif kecil dan kapasitas yang sangat besar. Kebutuhan user akan memori eksternal adalah yang membuat perkembangan memori eksternal menjadi sangat berkembang. Jika ada pertanyaan di kolom komentar. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.